orang yang belajar Al-Quranul Karim daripada manapun ia, maka mudah untuk menyebutnya, membacanya dengan fasih dan juga tepat makhrajul huruf. Baik itu orang Asia, baik itu orang Afrika, baik itu orang Eropa, baik itu orang Amerika. Bila sebut Al-Quranul Karim membaca, maka dimudahkan untuk menyebut huruf-huruf bahasa Al-Quranul Karim. Namun kalau ia berbahasa dengan bahasa selain bahasa Al-Quran, kita tengok slang orang Afrika kalau bercakap bahasa Inggris, walas slang lahjah. Kalau kita orang Asia berbahasa Inggris, atau kalau orang Eropa berbahasa Melayu, cara sebutannya nampak. Tapi kalau sebut bahasa Arab, membaca Quran, baik orang Afrika, orang Asia, orang India, orang Bangladesh, orang Melayu, sebutannya fasih. Ini bahagian daripada as-sir 'allamahul bayan. Allah mudahkan, Allah ajarkan cara sebutan Al-Quran sehingga mudah untuk disebut oleh semua manusia. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami telah mudahkan Al-Quran. Yassarna al-Qur'ana lidzikri untuk disebut, untuk dibaca. Sehingga tidak sukar bagi lidah ini untuk menyebut, untuk membaca. Kita dengarkan Al-Habib Ali Ba'alwi beberapa waktu yang lalu, bagaimana kalau orang mahu berusaha, pasti dia boleh. Sebab itu adalah bahagian daripada mukjizatnya Al-Quran, boleh dibaca, disebut hurufnya oleh semua orang. Walaqad yassarnahu bilisanik. Kami telah mudahkan Quran ini dengan lisanmu, wahai Rasulullah Muhammad. yakni dengan bahasa yang digunakan dan dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disandarkan kepada baginda Rasulullah tasyrif. Walaupun bahasa Arab itu bahasa Arab. Sebelum Rasulullah pun orang bercakap bahasa Arab. Tapi dalam hal ini Allah menyebutkan bilisanik. Dengan bahasamu, dengan lisanmu, dengan lidahmu. Untuk tasyrif kepada bahasa ini mulia karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada makna yang pertama, allamahul bayan, maksudnya mengajarkan cara sebutan bacaan Al-Quranul Karim. Yang pertama, allamal Quran. Allamal Quran mengajarkan Quran, tilawahnya, tartilnya. Bayan sebutannya. Kalau Al-Quran termasuk maknanya. Arti yang kedua daripada allamahul bayan adalah al-khair wa syarr. Yani allamahul bayan, allamahu al-khair wa syarr. Al-khair wa syarr maksudnya kebaikan dan juga kejahatan. Mengetahui kebaikan untuk kita melakukan, mengetahui kejahatan untuk kita menghindarkan diri. Orang yang dia tidak tahu mana yang jahat, mana yang tidak baik, mungkin tergelincir kepada perbuatan itu karena tidak tahu. Tapi kalau dia tahu, maka tak akan melakukannya. Faham tuh? Walihada ba'da sahabat ada yang selalu bertanya kepada Rasulullah tentang asyar. Bertanya tentang kejahatan, tentang keburukan. Tujuannya adalah untuk tak tergelincir dan tidak terjerumus kepada perbuatan yang jahat itu. Yang ketiga, makna al-bayan al-halal wal-haram. Ini mengajarkan al-halal dan al-haram. Kita ada dua kalimat diulang oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini. Allamal Quran, allama, mengajarkan. Allamahul bayan, mengajarkan juga. Jadi dua kali diulang. Ianya memberikan kepada kita gambaran bahwa ilmu yang kita ingin dapat ini mesti kita belajar.
Dan bukan hanya kita belajar, tapi ada orang yang mengajar. Karena di zaman kita sekarang ada orang belajar, tak ada orang mengajar. Macam mana? Belajar sendiri. AI, ChatGPT, Sheikh Google, apa saja dia nak, tekan saja. Lepas itu keluarlah dia punya jawaban tuh. Dia pilih yang mana yang sedap ya. Ada orang yang tak belajar. Apa sebab? Hanya mencari jawaban daripada pilihan dia. Ini dia yang belajar, dia yang ustadz, dia yang mufti, dia yang pilih sendiri. Macam mana dia maukan tahu kalau pilihannya itu betul atau tidak kalau dia tak punya ilmu untuk belajar? Katanya, man kana syekhuhu kitabuhu kana khata'uhu akthar min sawabuh. Siapa orang yang menjadikan kitabnya itu gurunya, maka silapnya boleh jadi, maka silapnya lebih banyak daripada betulnya. Faham dong? Itu tengok apa namanya? Pernah dengar tentang apa itu? Kisahnya Tuma al-Hakim. Ada seorang namanya Tuma. Bapaknya dokter. Anaknya bukan dokter. Bapaknya wafat, meninggalkan banyak buku-buku kedokteran. Tuma ini malu karena dilihat orang, bapaknya orang pandai, dokter, tapi dia tak pandai. Maka dia pun nak jadi dokter juga. Macam mana jadi dokter? Ambil buku bapaknya semua. Dibaca sendiri. Khatam, kitab khatam. Selesai khatam kitab, dia buka klinik dia. Paham tuh? Ada seorang sakit tu datang dan dikasih ubat. Apa obatnya? Dikasih ular hitam. Dikasih ular hitam. Ini sunnah. Sunnah Rasulullah SAW. Oh, macam mana ular jadi ubat dan itu sunnah Nabi kita. Dia baca hadis, al-habbatus sauda dawa'un likulli da'. Habbatus sauda atau habbatus sauda, jintan hitam tu. Obat kepada segala penyakit. Cuma dia silap baca. Bukan habbatus sauda, dia kata hayyatus sauda. Al-hayyatus sauda, ular hitam. Habbatus sauda, jintan hitam. Kan beza biji atau jintan hitam dengan ular hitam. Bezanya adalah titik saja. Habbah dengan hayyah. Karena dia tak belajar daripada guru, dia belajar daripada kitab, dan ikut pemahamannya sendiri, dia pun cari ular hitam. Bagi kepada pesakit, mati itu penyakit. Bukan tambah sembuh, tambah KO. Apa sebabnya? Sebabnya dia tak belajar. Yang jadi pelajar, yang ilmu ini dapat hanya daripada pemahamannya sendiri. Wa kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu al-fahmus saqimu. Berapa banyak orang itu menyalahkan perkara yang betul disebabkan oleh karena pemahaman yang salah. Hadisnya betul, tapi cara bacanya salah. Hadisnya betul, cara pahamnya salah. Macam mana supaya tak salah? Ya belajar daripada gurunya. Rasulullah saja diajarkan oleh Allah melalui Jibril. Itu tidak diberikan langsung Quran kepada Nabi tanpa diberitahu maknanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada pentingnya seseorang dalam ilmu mengambil ilmu daripada orang yang berilmu. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ini ilmu adalah marwah agama kamu. Adalah kamu memastikan daripada siapa kamu mengambil ilmu. Allamahul bayan, yakni mengajarkan. Karena mesti siapa mengajarkan sini? Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kita dapat pahami bahwasanya segala ilmu itu sumbernya adalah satu, yaitu al-alim, yang maha memiliki ilmu, Allah Subhanahu wa taala. Dan tak ada yang lebih luas ilmunya dari Allah. Setiap orang punya ilmu,
didahului dengan dia tidak berilmu. Fa inna ahadan la yuladu aliman wa innamal ilmu bit ta'allum. Tak ada siapa orang lahir terus jadi alim. Tak ada. Tapi nak jadi alim kena mesti belajar. Kalau semua orang alim itu dahulunya tidak alim, ia tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Alim, Maha mengetahui tanpa didahului dengan ketidaktahuan. Setiap orang yang berilmu, ilmunya terhad. Setiap orang yang berilmu akan berakhir dengan wafatnya. Allah Subhanahu wa taala tak ada penghujung pada ilmunya. Tak ada sempadan bagi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas sesiapa yang punya ilmu ada yang lebih lagi berilmu, ya. Ada yang maha berilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita memahami bahwa ilmu itu sumbernya adalah dari Allah. Barang siapa yang mencari ilmu yang tidak mengenalkan kepada yang maha berilmu, tak ada manfaat pada ilmunya. Mesti ilmu yang kita belajar mengingatkan kita kepada yang maha berilmu. Tahu hukum hakam karena yang menurunkan adalah Allah. Tahu adab dan sopan santun karena yang mengajarkan adalah Allah. Tahu sejarah karena yang mengajarkan adalah Allah. Tahu ilmu astronomi karena yang menciptakan itu alam semua bintang dan semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Tahu ilmu geologi karena menciptakan makhluk gunung ganang juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Tahu ilmu pertanian yang menciptakan tanaman itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Takkan kita tahu ilmu, tak tahu siapa yang meletakkan rahasia ilmu pada ciptaannya. Walihada, ilmu itu terbagi kepada dua. Ilmu bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Ada kalanya orang ilmu alim tapi tak bermanfaat. Apa sebab? Sebab ilmunya tidak membawa dia kenal dan ingat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham dong? Dan nisbah dalam ayat ini allamah, Allah mengajarkan, menunjukkan bahwasanya ilmu itu puncanya, sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala.